Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-8 chapter ke-14. Di chapter ini bakal dibahas tentang perdagangan budak bagian kedua. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah Toya mengetahui jika ada 4 petualang muda yang sedang diserang oleh 3 petualang jahat di lantai 2, Toya pun akhirnya langsung bergegas untuk menuju ke tempat mereka. Dan setelah Toya sampai di sana, Toya pun lalu melihat jika para petualang muda itu sudah terluka cukup parah. Lalu dengan sangat kesal, Toya pun dengan sangat cepat langsung menendang salah satu wajah dari 3 petualang jahat itu. Dan hal itu membuat salah satu dari mereka langsung terpental. Sedangkan kedua rekan petualang jahat yang melihat hal itu, mereka pun langsung bertanya kepada Toya, siapakah dia sebenarnya. Tetapi Toya tidak mau menjawab, dan malahan Toya dengan sangat dingin bilang kepada mereka semua, bahwa seharusnya dialah yang bertanya kepada mereka seperti itu, siapakah mereka dan apa tujuan mereka melakukan hal ini. Perlu diketahui, ketiga petualang jahat ini memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda, ada yang kurus, ada yang gemuk, dan juga ada yang botak. Lalu tidak lama setelah itu, si gemuk yang sebelumnya telah ditendang oleh Toya, dia pun akhirnya bangkit kembali. Dan kemungkinan di sini dampak serangan dari Toya tidak terlalu berpengaruh kepada dirinya, karena perutnya sangat besar dan juga elastis. Lalu saat ketiga petualang jahat itu melihat Toya dan juga Lin, mereka pun dengan nada yang sangat sombong bilang kepada Toya, bahwa jika dia ingin selamat, maka dia harus memberikan mereka banyak harta dan juga wanita yang ada di sebelahnya. Bahkan tidak lama setelah itu, kedua petualang jahat lainnya mulai mendekati Toya untuk mengepungnya. Tetapi Toya yang sudah sangat kesal dengan tingkah laku dari 3 orang ini, dia pun dengan kesal langsung berjalan mendekati salah satu dari mereka, yaitu ke arah si kurus. Dan dengan sangat cepat Toya pun langsung menginjak kakinya sampai tulang kakinya patah. Sedangkan pria kurus yang kakinya telah diinjak sampai patah oleh Toya, dia pun langsung berteriak kesakitan sambil menangis. Lalu dengan tatapan yang sangat dingin, Toya pun bilang kepada mereka bertiga, bahwa tidak mungkin dia akan memberikan Lin kepada mereka. Dan seharusnya mereka ini lebih sadar diri, karena jika tidak, maka dia tidak akan segan-segan untuk membunuh mereka semua. Tetapi salah satu dari 3 petualang jahat itu, dia pun lalu berteriak ke arah Toya, seolah-olah dia tidak takut sama sekali dengan ancaman Toya. Dan dia bilang bahwa mereka bertiga ini adalah petualang peringkat biru, dan tidak mungkin pria kecil sepertinya bisa mengalahkan mereka bertiga. Tetapi Toya yang telah mendengar hal ini, dia pun dengan tegas selalu bilang kepada mereka semua, bahwa dia tidak percaya jika mereka ini adalah petualang peringkat biru. Karena seorang petualang tidak akan pernah melakukan hal yang sehina ini. Dan Toya mengatakan kepada mereka bertiga untuk tidak mencoreng nama baik guild petualang dengan kelakuan mereka ini. Lalu setelah itu, Toya pun dengan sangat cepat langsung melesat ke arah pria gendut dan langsung menendang lututnya sampai patah. Dan hal ini membuat pria gendut itu langsung jatuh ke atas tanah sambil menjerit kesakitan. Sedangkan pria botak yang telah melihat kedua rekannya dijatuhkan oleh Toya, dia pun langsung mencoba untuk menyerang Toya dengan pisau belati miliknya. Tetapi Toya yang melihat hal itu, dia pun langsung mengeluarkan senjata andalannya, yaitu senjata Brunhild. Dan Toya pun langsung menembak pria botak itu dengan peluru pelumpuh, sehingga orang itu langsung jatuh ke tanah. Sedangkan Lin yang telah melihat semua kejadian ini, dia pun lalu bilang kepada Toya, bahwa dia tidak menyangka jika Toya bisa melakukan hal yang sekejam ini. Dan Toya pun lalu menjawab, bahwa dia hanya merasa sangat marah kepada mereka bertiga, sehingga dia merasa tidak ragu untuk membunuh mereka semua. Dan Lin yang mendengar hal itu, dia pun untungnya langsung mengerti. Bahkan Lin di sini langsung bilang kepada Toya jika dia sangat senang melihat Toya bisa marah seperti ini untuk melindungi hal yang penting baginya.
Lalu setelah itu, Toya pun bertanya kepada 4 petualang muda yang saat ini sudah terluka. Toya bertanya apakah mereka baik-baik saja. Tetapi salah satu dari mereka bilang kepada Toya bahwa kedua temannya yaitu Klaus dan juga Eon, mereka berdua telah mengalami luka yang cukup parah. Toya yang mendengar hal itu, dia pun langsung menggunakan sihir penyembuhan tingkat tinggi miliknya untuk menyembuhkan mereka semua. Lalu setelah mereka semua sadar kembali, mereka pun langsung berterima kasih kepada Toya. Lalu setelah itu, Toya pun akhirnya menemukan sebuah petunjuk. Dan Toya bilang kepada Lin bahwa kemungkinan 3 petualang jahat ini adalah para penculik. Sehingga belakangan ini banyak sekali para petualang muda yang telah menghilang tanpa jejak. Dan awalnya kasus ini diduga karena mereka telah mati dimakan oleh monster. Tetapi saat ini semuanya sudah sangat jelas jika mereka saat ini pasti telah diculik dan akan dijual sebagai budak. Lalu setelah itu, Toya pun langsung mengeluarkan senjata andalannya, yaitu senjata Brunhild. Dan Toya pun langsung menodongkan senjata itu ke arah kepala dari salah satu penculik itu. Lalu Toya bertanya kepada mereka, apakah mereka yang bertanggung jawab atas penculikan para petualang muda. Dan salah satu penculik itu pun dengan takut langsung mengangguk. Tetapi Lin yang mendengar hal itu, dia pun lalu bilang kepada Toya, jika mereka ini berhasil menculik para petualang muda, lalu bagaimana mereka mengangkut para petualang muda itu dari Pulau Amaterasu, sedangkan mereka tidak mungkin melewati portal. Tetapi Toya lalu menjawab bahwa hal itu adalah hal yang sangat sederhana, karena sudah pasti mereka ini mengangkut para petualang muda yang telah mereka culik menggunakan sebuah kapal dan lewat jalur laut, sehingga tindakan mereka ini tidak akan terlacak oleh guild petualang ataupun kerajaan Brunhild. Dan yang dia tahu bahwa ketiga pulau ini sangat dekat dengan kerajaan Sandora, dan kerajaan Sandora sendiri adalah sebuah kerajaan yang tidak melarang adanya perbudakan, sehingga budak akan sangat laku dijual di dalam kerajaan Sandora. Dan karena hal inilah dia yakin jika para petualang yang telah diculik pasti akan dijual di kerajaan Sandora. Lalu setelah itu, Toya pun bertanya lagi kepada salah satu penculik itu, apakah para petualang yang telah mereka culik sudah dibawa ke kerajaan Sandora. Tetapi para penculik itu lalu menjawab bahwa mereka saat ini belum membawa para petualang muda itu ke kerajaan Sandora untuk dijual. Toya yang mendengar hal itu, dia pun lalu merasa sangat lega, karena dengan begini dia masih punya kesempatan untuk bisa menyelamatkan mereka semua. Lalu setelah itu, Toya pun akhirnya mulai melacak keberadaan dari kapal angkut milik para penculik itu menggunakan smartphone miliknya. Dan tidak butuh waktu yang lama, Toya pun akhirnya langsung menemukan keberadaan dari sebuah kapal kecil yang sedang berada di pulau kecil yang ada di utara. Tetapi tiba-tiba, salah satu dari petualang muda yang telah diselamatkan oleh Toya itu, dia pun lalu bertanya kepada Toya, apa yang harus mereka lakukan saat ini, dan apakah mereka harus melaporkan hal ini kepada pihak guild petualang. Tetapi Toya langsung bilang kepada mereka semua, bahwa mereka semua tidak perlu khawatir tentang hal ini, karena dia bisa mengatasi semua ini sendirian saja. Bahkan Toya juga langsung mengenalkan dirinya dan juga Lin kepada para petualang muda itu. Toya bilang bahwa rekannya ini bernama Lin, sedangkan dia bernama Mochizuki Toya, dan dia adalah raja dari kerajaan Brunhild. Sedangkan keempat petualang muda yang mendengar hal itu, mereka pun menjadi sangat terkejut. Lalu dengan sangat cepat, mereka pun langsung berlutut di hadapan Toya. Tetapi Toya yang melihat hal itu, dia pun langsung menyuruh mereka semua untuk tidak terlalu berlebihan, karena dia saat ini datang bukan sebagai raja, melainkan sebagai seorang petualang seperti mereka. Bahkan untuk membuat mereka semakin yakin, Toya pun langsung menunjukkan kartu guild petualang miliknya. Tetapi saat keempat petualang muda itu melihat kartu guild milik Toya, mereka pun menjadi sangat terkejut, karena ternyata kartu guild itu berwarna emas. Dan setelah mereka menyadari hal ini, mereka pun akhirnya menjadi sangat terguncang, karena mereka tahu bahwa ternyata orang yang ada di hadapan mereka saat ini adalah Raja Brunhild yang asli. Dan dia juga terkenal sebagai seorang petualang peringkat emas yang sangat hebat. Bahkan mereka semua sangat tahu jika Raja Toya adalah orang yang berhasil membunuh naga, golem dan juga iblis tingkat tinggi. Dan saat ini Raja Toya adalah petualang yang sangat terkenal. Lalu setelah itu, mereka berempat pun langsung mengenalkan dirinya kepada Toya. Yang pertama adalah Lop, yang kedua adalah Fran, yang ketiga adalah Klaus, dan yang keempat adalah Eon.
Dan mereka berempat ini adalah petualang yang berasal dari Kekaisaran Regulus, atau lebih tepatnya dari desa Piton. Lalu setelah itu, mereka pun langsung bertanya kepada Toya, apakah Yang Mulia Toya ingin menolong semua petualang yang telah diculik? Dan Toya pun langsung mengangguk. Tetapi salah satu dari mereka lalu bertanya kepada Toya, apakah ada sesuatu hal yang bisa mereka bantu untuk bisa menolong Yang Mulia Toya? Tetapi Toya lalu bertanya kepada mereka, apakah mereka siap untuk menerima resiko jika mereka gagal dalam misi ini? Karena jika mereka gagal, maka mereka akan menjadi budak. Dan alasan Toya mengatakan hal ini adalah karena Toya ingin melihat tekad mereka berempat. Tetapi sebelum mereka bisa menjawabnya, Lin pun tiba-tiba memberikan sebuah ide kepada Toya. Lin bilang, jika Toya bisa menjadikan mereka berempat ini sebagai umpan. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung berpikir bahwa untuk menjadikan mereka berempat sebagai umpan, hal itu adalah hal yang paling baik. Karena dengan mereka berpura-pura tertangkap oleh 3 penculik ini, maka mereka akan mendapatkan banyak informasi tentang alasan kenapa para petualang bisa menghilang. Tetapi Toya, dia pun lalu bertanya kepada Lin, apakah jika mereka menyuruh 3 penculik ini untuk berpura-pura, apakah mereka akan patuh dan tidak berkhianat? Tetapi Lin lalu bilang kepada Toya bahwa Toya hanya perlu menggunakan sihir mirage miliknya dan pura-pura menjadi salah satu dari mereka, sehingga mereka tidak akan berani untuk berkhianat. Toya yang mendengar hal itu, dia pun langsung berpikir bahwa memang benar dengan menyamar menjadi salah satu penculik ini, maka dia bisa melakukan penyusupan dan juga bisa membebaskan mereka semua yang telah diculik. Tetapi tetap saja cara tercepat adalah dengan cara menggunakan sihir invisible dan langsung melepaskan mereka semua. Tetapi saat Toya melihat ke arah 4 petualang muda ini, Toya pun lalu tidak tega jika dia tidak membiarkan mereka berempat untuk membantu. Sehingga Toya lebih memilih rencana penyusupan, sesuai dengan rencana awal yang dibuat oleh Lin. Dan rencana itu adalah menggunakan keempat anak ini sebagai sandera palsu, sehingga mereka berempat akan memiliki kontribusi dalam penyelamatan. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time. Bye-bye.